Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita semua ada sebagaimana ada. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Karena kita tak dapat membalas kebaikannya. Puji Tuhan. Puji-pujian yang membawa kita terus ada di dalam sukacita. Komentar juga ada dalam sukacita. Minggu kemarin kita sama-sama belajar hati yang bersukacita adalah obat. Nah, bagaimana supaya hati itu tetap bersukacita, supaya tetap menjadi obat bagi kita? Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Karena Dialah yang sumber sukacita, dan hanya dekat Dia ada sukacita. Hanya dekat Dia ada ketenangan. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini situasi keadaan kondisi dunia seperti ini, tapi kita mau tetap dekat kepada Dia. Karena kita mau supaya sukacita itu tetap mengalir dalam kehidupan kita, sukacita itu tetap tertanam dan tetap berakar dalam hidup kita, supaya apapun yang kita hadapi, di mana situasi kondisi pun kita hadapi, kita tetap bersukacita. Sebab sukacita itu adalah obat. Nah, minggu kemarin kita sudah melihat di Yeremia dia katakan bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi kepuasan. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita masih berada di dalam sukacita. Kita masih berada di dalam sukacita supaya tetap mengingatkan kepada kita, sehingga kita tidak rasa jemur-jemur datang kepada Tuhan. Kita tidak merasa lelah datang kepada Tuhan. Sebab setiap orang yang lelah, letih, lesu datang kepada Tuhan, pasti Tuhan memberi kelegaan, pasti Tuhan memberi kepuasan. Oleh sebab itu biarlah kita selalu datang kepada Dia. Masih tetap nyambung minggu yang lalu di Yeremia, tapi sekarang ada di dalam Yesaya. Yesaya 51. Minggu kemarin kita ada di Yeremia 31 ayat yang ke-13 dan 25. Minggu ini kita sambung dengan Yesaya pasal yang ke-51. Supaya makin meneguhkan kita, sehingga kita makin hari makin kuat di dalam sukacita. Sukacita itu jangan terlepas, jangan keluar dari hidup saya dan saudara. Semua sudah dapat. Kita masih tetap ada dalam sukacita. Dalam ayat yang pertama dari Yesaya 51, kata-kata penghiburan untuk Sion atau untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang ditebus olehnya. Di sini berkata, dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar, hei kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Puji Tuhan. Pagi ini kita diingatkan bahwa penghiburan, kekuatan, sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka dari sini katakan, dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan. Kita jemaat Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Kita jemaat Tuhan, kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah kita mencari kebenaran. Nah, kita mencari kebenaran. Kalau
Di sini dikatakan adalah dengarlah orang-orang yang mencari kebenaran dan mencari Tuhan. Kebenaran itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran. Makanya dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak siapapun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dia adalah Tuhan kita. Namanya Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, dengarlah. Jadi kita pagi ini kita sedang dengar baik-baik, renungkan baik-baik. Karena dia katakan Tuhan, dan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Jadi saya dan saudara dikatakan bukan hanya kita mencari kebenaran dan Tuhan, tapi dia katakan pandanglah kepada Dia. Pandanglah kepadanya. Kalau kita baca di dalam perjanjian baru, setiap orang yang sakit datang kepadanya. Setiap orang yang punya pergumulan, punya masalah datang kepadanya. Dia selalu katakan, pandanglah aku, lihatlah aku. Setelah orang-orang itu melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan, dia bertanya, apakah yang engkau mau? Apakah yang kamu cari? Mereka masing-masing menjawab sesuai dengan keperluannya. Pagi hari ini kita bersama dengan Tuhan ada di sini. Tapi dia bertanya, pandanglah kepadaku, lihatlah kepadaku gunung batu yang kamu tergali dari dalamnya, yang kamu terpahat dari dalamnya. Pandanglah aku, pandanglah dia dengan iman, pandanglah dia dengan penuh pengharapan, pandanglah dia dengan penuh keyakinan bahwa pasti kita mendapat sesuatu dari dia, yaitu karena kita belajar tentang sukacita. Jadi pasti kita memperoleh sukacita dari Dia. Pasti kita memperoleh damai sejahtera dari Dia, yang sebagai obat buat saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, banyak masalah. Tetapi sukacita itu tetap tertanam dalam hidup saya dan saudara. Karena bukan kita memandang kepada masalah, bukan kita memandang kepada situasi dan kondisi yang ada di sekeliling, tapi kita hanya memandang kepada Tuhan adalah sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Dia siap selalu memberikan kepada kita. Nah, dia katakan, dengarlah. Coba kita perhatikan. Dengar apa di sini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sini dia berkata, ngapa dengarlah? Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Oh, puji Tuhan. Tadi ayat 1 dikatakan, perhatikanlah, sebab dia akan berbicara. Dan bukan hanya berbicara, tetapi dia akan buktikan, dia akan memberikan. Maka di sini sudah jelas bagi saya dan saudara, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Jadi hanya Dia yang sanggup memberi penghiburan kepada gereja Tuhan. Sion berbicara tentang gereja Tuhan, Sion berbicara tentang umat pilihannya. Jadi saya dan saudara sebagai Sion-Sionnya Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kalau kita datang mencari kebenaran, kita datang mencari Tuhan, dan hanya kita memandang kepada Dia, hanya kita melihat dan berharap kepada Dia, maka di sini dia berkata tadi bahwa sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti taman Eden, seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Kalau berbicara padang gurun, berarti sesuatu tempat yang tidak ada pohon, tidak ada penghijauan, tidak ada penyegaran, kesegaran di sana. Semuanya gersang, tidak ada harapan,
Tetapi kalau Tuhan yang campur tangan, kalau Tuhan yang hadir, maka dia berkata, aku akan jadikan padang gurun itu, aku akan jadikan tempat yang gersang itu menjadi taman Eden, menjadi taman Tuhan. Oh, puji Tuhan. Kalau kita baca kita bagaimana taman Eden. Dalam taman Eden kan ada 4 sungai di sana. Pisang, Gihang, Deken, dan Berat. Jadi kehidupan kita yang gersang, kehidupan kita rasanya tidak ada kurang sukacita, kurang damai sejahtera, rasanya gersang. Tetapi hidup yang rasanya gersang itu, kalau datang dan dengar kepada Dia dan Dia hadir, maka Dia menjadikan hati kita yang gersang itu bagaikan taman Eden, bagaikan tamannya Tuhan, sehingga tadinya hati yang gersang diganti dengan sukacita, diganti dengan damai sejahtera, asal kita tetap datang kepada Dia, kita tetap dekat kepada Dia, kita tetap mengandalkan Dia, dan kita tetap berharap kepada Dia. Dan minggu kemarin dikatakan Dia memberi kepuasan. Dan kepuasan yang bagaimana? Nah, kepuasan yang hari ini adalah hati yang gersang, kampung yang gersang, hidup yang gersang, diganti dengan bagaikan taman Eden, bagaikan taman Tuhan, sehingga kita pulang dari hadapannya, kita pulang dari persekutuan kita dengan penuh sukacita, dengan hati yang sejuk, hati yang damai sejahtera, karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu saudara. Lalu masih di ayat yang ketiga ini, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang dari. Tadi siapa yang gak semangat? Nanti sebentar lebih semangat lagi ya. Sebentar lebih semangat lagi setelah dengar firman Tuhan. Karena di sini dia berkata dengan jelas, saudara-saudara, di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Kalau mau kegirangan itu datang, mau supaya rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, segala aspek kehidupan kita, mau supaya seperti taman Eden, taman Tuhan, kegirangan besar, datanglah, gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan. Segala-galanya hanya serahkan saja kepada Tuhan, maka pasti ada kegirangan. Ayat yang ke-11, saudara. Supaya masih ada berapa ayat yang menopang kita. Ayat yang ke-11 di sini berkata, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Jadi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya sementara, bukan hanya saat kita beribadah, bukan hanya pada saat kita berdoa, bukan hanya pada saat kita membaca firman Tuhan, bukan hanya pada saat kita memuji menyembah kita Tuhan, tapi dikatakan sukacita abadi. Berarti sukacita kekal, obat kekal seumur hidup kita, kalau kita datang benar-benar dengan rendah hati kepada Dia. Aduh, ayat ini sangat mendatangkan sukacita besar, saudara. Ya, di sini sekali lagi dikatakan, maka orang-orang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita datang ke Yerusalem, kita datang kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan dengan hati yang Mazmur, tidak usah baca, dengan hati yang seperti Mazmur 122. Di situ berkata, aku bergembira, aku bersukacita, aku senang kalau diajak ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita pergi ke rumah Tuhan beribadah, harus melangkah dengan hati yang senang, hati yang bersukacita. Dan di dalam rumah Tuhan kita beribadah dengan hati yang bersukacita, Tuhan tambahkan jadi sukacita abadi.
Tuhan memberikan kepada kita sukacita abadi, sukacita damai sejahtera yang abadi, sehingga hidup kita selalu dalam sukacita. Hidup kita selalu ada dalam sukacita. Karena di sini dia berkata ayat sangat indah, saudara. Saya sangat sukacita membaca ayat ini. Pulang dengan masuk ke Sion dengan. Jadi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita pulang itu harus dengan sukacita. Amin. Jangan kita pulang dengan rasa tersinggung. Jangan kita pulang dengan rasa marah, rasa kesal. Kok pendeta itu tahu masalah saya? Pendeta itu tahu pergumulan saya. Pendeta itu tahu pikiran saya, hati saya. Kok saya ditegur, saya ditambak dan lain-lain sebagainya. Jangan. Roh Kudus dan firman yang tahu hati kita. Roh Kudus dan firman yang tahu pergumulan kita. Roh Kudus dan firman yang tahu beban kita, masalah kita, pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, studi kita. Tuhan yang tahu. Jadi kalau Tuhan memberi firman-Nya, Tuhan memberi perkataannya, berarti Tuhan sayang saya dan saudara. Dia memberi jawaban kepada kita. Dia memberi jalan keluar kepada kita. Dia memberi kemenangan kepada kita. Tadi pujian untuk kita masuk ke firman sangat memberkati saya. Sebentar kita lihat ayat ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah kita orang-orang yang sangat berbahagia, sangat bersukacita. Karena firman Tuhan katakan, Dia bukan hanya jadikan kita seperti Taman Eden dan tamannya Tuhan, tapi memberi sukacita yang abadi, kekal. Sukacita yang kekal. Kalau gembira, senang, dan sejahtera, itu tiga hal itu kita terima. Ada tiga: gembira, senang, bahagia. Tiga itu kita bisa terima setiap hari bisa, tapi itu karena pengaruh faktor lingkungan. Pengaruh faktor lingkungan. Sudah kurang lebih 4 bulan kita dirumahkan, tapi nggak semua, ada 1-2 yang dirumahkan. Tiba-tiba dapat panggilan, ayo masuk lagi, datang masuk langsung dikasih gaji sekian. Nah, kan gembira kan, senang. Nah itu dia dari sekeliling ada 3. Nah hal-hal itu bisa hilang karena pengaruh juga dari faktor lingkungan, baik di dalam maupun di luar. Tetapi sejahtera itu hanya oleh firman dan Roh Kudus. Jadi di sini berkata bahwa sejahtera yang abadi diberikan kepada kita. Tidak ada bahagia abadi. Tadi saya sebutin apa? Bahagia, ya, gembira, senang. 3 hal itu tidak abadi, tidak kekal. Tapi yang kekal adalah sukacita dari Tuhan. Dia curahkan kepada saya dan saudara. Dia akan berikan kepada saya. Jadi tiap hari kita harus tetap minta dan pertahankan sukacita dari Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Abadi. Supaya kemanapun kita berada, hidup dalam sukacita. Masih dalam ayat yang 11. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, dan duka keluh akan menjauh dari mereka. Kami berlalu tidak belajar. Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang berlelah, letih, lesu, beban berat, aku memberi keredaan. Dan di sini dia berkata, sekali lagi saudara saya baca ayat ini, dia berkata, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, memenuhi Sion, dan duka geluh akan menjauh. Kegirangan akan memenuhi kita. Tadi kita dari rumah kurang, Tuhan tambahkan. Tiap kita datang kepada Tuhan, Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Kita mencapai kegirangan yang sempurna kalau sudah di Firdaus. Tapi selagi kita masih di bumi belum sempurna. Jadi perlu kita cari supaya tambah terus
tambah terus sampai kita masuk ke Firdaus bersama Tuhan. Itu kegirangan penuh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan merasa puas, oh hari ini saya sudah dapat, besok tak perlu lagi. Oh jangan. Setiap hari kita perlu. Amin. Damai sejahtera itu perlu, sukacita itu perlu kita memiliki. Di sini dikatakan sukacita abadi. Namun saya katakan belum sempurna karena kita belum ada di dalam Firdaus. Nanti kalau sudah sampai di Firdaus, baru kita bersama-sama dengan Tuhan di sana. Wahyu berkata tidak ada air mata, tidak ada sukacita lagi di sana. Tapi yang ada di sana hanya sukacita. Amin. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap tekun dalam beribadah, tekun di dalam mencari kebenaran, tekun di dalam mencari Tuhan. Maka pasti sukacita abadi itu tetap menjadi milik kita sampai kita mencapai yang sempurna. Nah, puji Tuhan, saudara. Ada contoh. Karena tadi kita mendengar pujian itu, janganlah kamu, Tuhan berkata, jangan takut. Ya, Tuhan berkata jangan takut, sebab aku berjanji bahwa tidak akan meninggalkan kamu. Nah, kita lihat ada 4 ayat sesuai dengan itu. 4 ayat 17, 15, 17 dia berkata aku menyertai. Yang ke-15 berkata aku berperang. Dan setelah itu yang ke-18 mereka datang kepada Tuhan. Baru ayat yang berikut lagi mereka pulang dengan sukacita. 2 Tawari pasal 20. Ada 4 ayat sesuai dengan pujian yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan untuk pengantar kita ke dalam doa. 2 Tawari pasal yang ke-20. Jadi saya balikin ayatnya sedikit ya. Mestinya ayat 15 baru ayat 17. Tapi ini saya minta mohon baca ayat yang ke-17 ke-15. Sebab 17 menyertai, 15 dia berperang. Mari 17 dulu ya. Ya, 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Jadi dia berjanji besok maju. Tapi jangan kamu berperang. Berdiri saja, nonton saja, lihat saja. Sebab Allah yang berjanji dia akan genapi. Allah menyertai kamu. Berdiri saja. Kalau berbicara tentang berdiri, saya renungkan Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Pada waktu mereka ada di tepi danau, tepi Tasik, Laut Merah, dalam keadaan goncang, dalam keadaan takut, dalam keadaan kacau, Tuhan berbicara kepada Musa, supaya Musa berbicara kepada umat pilihannya, sama dengan Yahesiel dalam ayat yang 14 namanya siapa dan disapa di situ. Yahesiel yang berbicara. Ya, Yahesiel berbicara kepada mereka sama dengan Musa berbicara kepada bangsa. Janganlah kamu takut, berdiri, diam saja. Tuhan menyertai kamu. Berdiri. Tuhan tidak suruh lari. Tuhan tidak suruh mundur. Berdiri dan lihatlah penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, kita harus memang tak bisa dapat berbuat apa-apa, ya berdiri saja. Firman Tuhan minta berdiri. Ada ayat yang minta duduk. Ada ayat yang minta berlutut. Nanti sebentar ada. Ya. Nah jadi di sini berdirilah dan lihatlah bahwa Tuhan akan menyertai. Ayat yang ke-15 sama. Janganlah kamu takut, janganlah kamu terkejut. Lihatlah, sebab peperangan itu Tuhan punya. Amin. Itu
Jadi Sion, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat pilihan Tuhan, hamba Allah, caci. Nah, ini saya pakai semua bahasa di dalam diri saya. Ya. Kalau datang kepada Tuhan, jangan takut. Sebab janjinya menyertai saya dan saudara, dan dia akan genapi. Ini saudara. Dan firman Tuhan, baik ayat 17 maupun ayat yang ke-15, bukan hanya menyertai, tapi karena dia berperang. Kita tidak usah baca karena 2 minggu yang lalu kita sudah baca. Karena dia yang berperang ganti kita, maka ayat yang ke-24 itu, mereka ada di dalam pihak kemenangan. Nah, Musa dengan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, saat mereka ada di tepi tasik itu, karena disuruh berdiam diri, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang berperang, maka mereka berdiam diri. Maka ayat yang ke-20 berapa, 5 atau berapa di situ, firman Tuhan katakan, dia katakan kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Letakkanlah tongkat itu di atas air laut. Saat Musa letakkan tongkat itu, air laut menjadi tembok kiri kanan, dan mereka berjalan di tempat yang kering. Jadi Tuhan bukan hanya berkata, bukan Tuhan yang hanya berbicara, tapi Tuhan buktikan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kenapa kita sungguh-sungguh? Tuhan katakan berdiri, Tuhan katakan duduk. Tuhan katakan begini. Aduh, kalau berbicara tentang Tuhan katakan banyak yang ngomong. Banyak mujizat. Karena Tuhan katakan, mereka melakukannya, maka mujizat terjadi. Yosafat dengan bangsa Yehuda, umat Yerusalem, mereka memperoleh kemenangan, memperoleh sukacita dan sejahtera. Setelah itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 tadi sudah baca 17 dan 15. Sekarang ayat yang ke-18. Setelah mereka memperoleh kemenangan, apa yang mereka lakukan? Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Ya. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya, dengan sukacita. Ya. Setelah mereka menerima penggenapan janji Tuhan, aku menyertai kamu, aku berperang ganti kamu, aku yang membela kamu, aku yang melindungi kamu. Setelah mereka memperoleh hal itu, maka mereka datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Seperti kita pagi hari ini, kita dibebaskan dari corona. Sering saya katakan, kita bersyukur jemaat KPDH Timur tidak ada yang disentuh oleh corona. Tidak ada yang disentuh. Saya yakin dengan semangat. Sebab kita katakan Tuhan bukan hanya jemaat yang dipagari, tapi rumah mereka, kekayaan mereka pun dipagari Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dia memberi sangan dan pangan kepada kita. Dia memberi kekayaan kepada kita. Maka bukan hanya kita yang dilindungi, tetapi segala kekayaan juga Tuhan lindungi. Tidak ada yang kehilangan apa kan? Tidak ada yang kehilangan sesuatu kan? Tidak ada. Kita bersukacita dan kita wajib memuji menyembah Tuhan seperti Yosafat dengan bangsa Yehuda, umat Yerusalem itu. Setelah mereka menerima pembelaan perlindungan Tuhan, mereka datang dan sujud menyembah. Saya memperhatikan sembahnya Yosafat sama dengan sembahnya Elia. Elia di Gunung Karmel dia menyembah juga seperti itu. Tiarap dia. Yosafat pun demikian dan umat-umat pengikut-pengikutnya pun ikut. Sama-sama memuji dan menyembah dia. Mereka bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Walaupun kurang lebih 4 bulan kita terpisah-pisah, berjauhan muka, tapi saya percaya tidak berjauhan hati. Amin. Jauh di mata, Dekat di hati. Itu 1 Tesalonika 1 ayat 17 kalau nggak salah ingat. Nah itu. Jauh di mata tapi dekat di hati. Kita selalu saling berdoa. Kita selalu saling berkata kepada Tuhan, lindungilah dan berkatilah. Puji Tuhan saudara. Bukan hanya jemaat sini, tapi dari sana juga mereka ada komunikasi. Pak Pendeta tetap berdoa. Ada yang mau operasi pun mereka telepon di Malaysia.
Ada yang mau operasi, mereka telepon. Pak Pendeta, tolong berdoa berkali begini. Iya, kita salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik buat kaum keluarga kita, jemaat Tuhan. Dan kalau maaf, untuk pribadi saya, gereja asal saya praktek dan asal sekolah minggu dan lain-lain, semuanya itu juga jadi bahan doa saya. Dan saya percaya di gereja-gereja itu pun saya tidak dengar berita bahwa ada meninggal karena corona. Tapi Tuhan tetap melindungi semua. Tuhan tetap memberkati semua karena mereka datang. Lalu hasilnya ayat yang ke-27, hasil daripada mereka mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Amin. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan harus pulang dengan sukacita. Amin. Jadi sebentar tidak ada yang boleh pulang dengan duka. Tidak ada yang boleh pulang dengan segala beban, masalah, kesulitannya. Tapi semua harus dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti Yosafat dengan bangsa Yehuda dan umat Yerusalem itu. Setelah mereka datang kepada Tuhan, sujud menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan karuniakan kepada mereka sukacita besar, sukacita yang abadi, sukacita yang kekal, sehingga mereka pulang dengan damai sejahtera, dengan kelegaan datang daripada Tuhan. Seperti kita semua yang ada ini, pasti masing-masing punya pergumulan, pasti masing-masing punya masalah, berbeda-beda tetapi ada. Tapi ingat janji Tuhan, Dia berjanji, aku menyertai kamu, aku berperang ganti kamu, aku membela kamu, aku melindungi kamu, aku memberi jawaban kepada kamu, aku jadikan kamu bagaikan Taman Eden, aku jadikan kamu bagaikan tamannya Tuhan. Maka wajiblah kamu pulang dengan penuh sukacita dan sejahtera Tuhan. Jadi kita harus pulang dengan kemenangan. Kita adalah orang-orang pemenang. Kita adalah orang-orang pemenang. Jangan pulang kekalahan. Orang kalah kan loyo. Tapi saya yakin kita pulang dengan kekuatan baru dari Tuhan, semangat baru daripada Tuhan, sehingga kita membuat kita makin maju, ya, membuat kita makin maju. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita beribadah, akhir Mei, saya pergi ke kantor kecamatan. Saya jumpa dengan ketua gugus, ngobrol-ngobrol, silakan Pak Pendeta, tapi harus memenuhi ini. Oh iya. Lalu kalau kurang, ya kita dari kecamatan dan kelurahan juga membantu. Oh iya, puji Tuhan. Dengan diskusi-diskusi, cara-cara berbicara seperti itu, pulang kita beribadah. Dan puji Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, semua yang disebutkan ada. Semua yang disebutkan ada. Dari pagar depan sana sampai di dalam ruangan. Waktu mereka datang periksa, saya buka pintu, mereka tak perlu kami masuk. Lihat kursinya aja sudah kita ngerti. Oh ya, udah. Anak saya menjawab, kursi itu 3 karena yang di tengah untuk tas dan Alkitab, duduknya hanya ujung-ujung. Jadi di kursi di tengah, kalau bisa jangan didudukin ya, supaya saya tidak bohong. Supaya saya tidak bohong. Tapi biarlah. Nah, kalau misalnya didudukin karena suami istri, tak masalah lah. Orang kami tak payah. Tak payah ya. Yang penting kita duduk sesuai dengan kursi yang diatur, supaya dari kecamatan dan kelurahan juga mereka makin percaya. Nah, oleh sebab itu, dari sebatas, sudah mulai kumpul, sudah satu bulan, kami belum diperintah, jadi kami belum beribadah. Kita sudah perintah dari Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, tapi juga harus ikutin peraturan pemerintah. Jadi kita ikutin peraturan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Marilah kita datang, jangan datang dengan ketakutan, jangan datang dengan kegoncangan hidup, jangan datang dengan terkejut, tapi datanglah dengan penuh pengharapan, penuh keyakinan. Aku pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, sehingga sukacitaku makin ditambahkan dan makin terdamai sejahtera ditambahkan, sehingga aku makin hari makin kuat di dalam Tuhan, makin hari makin semangat di dalam Tuhan.
Oleh sebab itu pagi ini sampai di sinilah koma dulu. Ya, koma dulu kita belajar. Jadi ingat, selalu datang kepada Tuhan, selalu mencari kebenaran, mencari Tuhan. Karena di dalam Dia ada penghiburan, ada kemenangan, ada pembelaan, ada perlindungan, ada kesembuhan, ada segalanya di dalamnya. Mari kita tetap datang kepada Dia. Sebab firman Tuhan katakan, Sion mereka pulang dengan sukacita, Yerusalem dengan Yehuda mereka pulang dengan kemenangan bilang-bilang dari Tuhan. Maka hari ini juga kita yang beribadah di gereja, di rumah Tuhan, saudara yang mendengar di rumah, yang penting serius di rumah. Jangan hanya sambil tidur-tiduran, lalu dengar ketiduran. Ada mungkin sambil gosok dengar, enggak serius itu sama Tuhan. Jam yang saudara dengar, tanggalkan dulu masa, tanggalkan dulu istrika, tanggalkan dulu santai itu. Serius sama Tuhan, maka pasti Tuhan serius sama kita. Maka pasti apa yang kita perlukan, Tuhan mengadakannya, bahkan lebih daripada itu. Jadi bolehlah dengar di rumah, tapi serius. Serius. Ada engkong di Cipayung, saya tanya, gimana kong? Serius? Serius Pak Pendeta. Serius. Orang Tionghoa. Dia mau serius. Nah, jadi dia seriusnya 1000, bukan 900. Nah, kita yang ada pagi hari ini. Yang di rumah sekali lagi, biarlah saudara dengar serius. Saudara dengar dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap tubuh, jiwa, rohmu, maka engkau pun diberkati di rumah. Apalagi di dalam rumah Tuhan. Apalagi di dalam rumah Tuhan.